Balas dendam biasanya muncul karena adanya kemarahan di dalam diri. Manifestasi dari kemarahan bisa berupa rasa sakit hati, kesal, bahkan sedih. Sakit hati biasanya muncul karena seseorang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan harapannya, sehingga ia merasa perlu untuk membalasnya agar merasa setara. Hai, selamat malam buat kalian semua. Apa kabar? Aku sangat berharap kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, langsung aja ya, aku mulai podcast malam ini. Karena mungkin ini akan menjadi topik yang cukup menarik perhatian beberapa orang yang sedang mengalami keadaan seperti ini. Allow me first to accompany you free time and days. I hope you enjoy with this podcast. Oh iya, di sini aku juga sempat buat question ataupun pertanyaan di IG story aku, yaitu aku buat kayak gini. Hal apa yang membuat kalian bisa dendam? Di sini aku ambil 3 orang tercepat yang menjawab pertanyaannya dan langsung aku hapus story-nya. Langsung aja ya aku bacain tanggapan teman-teman aku. Yang pertama ada dari Corah. Katanya ketika ditinggal seseorang dengan penjelasan ataupun alasan yang receh ataupun tidak masuk akal. Aku nggak bisa berkata-kata sih dengan jawaban ini, karena ini menyentuh hati banget. Mungkin kita terlalu setia kali ya dengan mereka yang gimana ya? Boleh ngomong kasar gak sih? Gak boleh ya, gak boleh. Tapi ya gitu, sakit banget rasanya. Udah berusaha setia, malah ninggalin. Ya udah, ambil positifnya aja kali ya. Mungkin dia mencari yang sempurna, sehingga bersiaplah untuk kehilangan yang terbaik. Oke, kita next lagi. Yang kedua ada dari Iren. Ketika dibohongin, dibacotin, rasa tak tahu dirinya, astaga. Mungkin tanggapan aku sama deh kayak jawaban sebelumnya. Ya pastinya sedih banget sih ya. Tapi gak apa-apa, namanya mulutnya udah kayak biasa ngomong manis kayak gitu kali ya. Gak berlaku gitu sama orang yang kalau emang ngomong udah kayak tanggung jawab gitu. Beda sama orang yang kayak gini nih, yang gampang kali cakap tapi cuma jadi bunga-bunga pembicaraan. Yaudah biarin aja kali, ambil sisi positifnya aja, buat jadi pembelajaran aja. Nanti kalau ketemu orang yang gampang banget ngomong manis kayak gitu, udah tahu kan tindakan selanjutnya. Oke, kita next lagi. Ada dari Kalisa. Ketika mereka mencapai sesuatu dengan menjatuhkan kita, bukan karena usahanya sendiri. Wah, ini biasanya terjadi di dalam pelajaran ya kan, dalam kelas. Ya ada aja selalu teman kayak menjatuhkan kita gitu, buat dia kelihatan naik gitu sendiri. Astaga, temen gitu enaknya diapain ya guys? Ya kalau misalnya dia suka naik, ya naik dengan usaha lah kan. Jangan sampai menjatuhkan orang. Kelihatan najis banget gak sih? Ya udah, tapi ambil sisi positifnya aja kayak yang tadi. Orang yang kayak gitu itu pasti banyak ya orang yang gak suka sama dia, karena itu pasti sifatnya tuh kayak dominan buat dia. Jadi biarlah dia dengan sifat buruknya itu, dia mau kemana pun nanti kayak kalau kebawa terus sama sifatnya itu pasti banyak yang gak menyukai dia. Jadi untuk apa kelihatan paling atas juga ya, tapi banyak yang gak suka. Gak usah dendam ya kalau ketemu sama orang kayak gitu. Jalanin aja yang menurut kita baik, nanti juga kena batunya dia sendiri. Oke, itulah 3 tanggapan teman-teman aku. Makasih banyak ya. Oh ya, jangan lupa follow IG mereka di deskripsi video ini.
Dendam bukan hal yang baik bagi kita. Selain menimbulkan amarah pada orang lain, juga akan mengganggu kesehatan kita juga. Hidup kita juga akan jauh dari ketenangan, karena pikiran selalu diselimuti dengan rasa dendam. Biarlah mereka yang membuatmu sakit hati dengan ucapan ataupun perilaku mereka, tidak perlu dendam. Mereka gak bakal sadar atas apa yang mereka lakukan. Apapun akan kita lakukan gak akan berpengaruh dalam pandangannya. Cukup lakukan yang menurut kita baik bagi kita, dan kalau bisa jauhin aja kali ya orang seperti itu jika emang udah keterlaluan banget. Kalau mereka sadar ya syukur dan baikin aja lah ya. Tapi kalau mereka yang gak punya hati, jauhin aja. Nanti hidup kita makin repot dengan adanya mereka. Jadi ingat, jadikan mereka menjadi motivasi untuk kesuksesan kita. Jangan kotori tangan sendiri buat balas dendam. Ntar juga dia nerima apa yang sepantasnya. Jalani aja yang baiknya. Dan percaya aja, semua bakal berlalu. Tapi yakinkan diri untuk melalui ini semua dengan jalan yang baik. Hai orang-orang baik, jangan dendam ya. Biarin aja mereka mau melakukan apa yang mereka perbuat sekarang. Dan percayalah, semua akan berputar lagi. Tidak mungkin kita selalu berada di bawah. Hidup kan seperti roda. Mungkin sekarang kita lagi ngerasa terpuruknya. Tapi ngerasa gak sih? Di belakang keterpurukan yang selalu kita rasakan, pasti ada hal-hal indah menanti kita. Jadi sabar aja ya. Hai cantik, hai ganteng. Kalian emang paling cantik, kalian paling ganteng. Karena kalian mampu tersenyum di saat terpuruk, tabah ketika dihina, dan tetap tertawa di saat kalian terluka. Itu artinya kalian adalah orang-orang kuat dalam menghadapi masalah. Mereka tidak akan sekuat kalian. Percayalah, semua akan baik-baik saja tanpa kita mengotori tangan kita untuk membalasnya. Semua sudah diatur dengan baik karena kalian kuat dan karena ada rencana indah juga menanti. Jadi tugas kita sekarang adalah bahagia. Iya, tersenyum dan tertawa, melakukan hobi, serta tetap semangat dalam menggapai cita-cita. Kita tak perlu memikirkan mereka yang selalu menyakiti. Biarkan hidup berjalan dengan semestinya, hingga semesta akan memperlihatkan kenyataannya. Tetaplah rendah hati. Tidak perlu menunjukkan kelebihan kita untuk orang yang seperti itu. Tetapi tunjukkan pada diri kita bahwa kita layak untuk bahagia. Jauhkan ego dari diri kita ketika kita ditinggalkan, disakiti, dihianati, ataupun difitnah. Karena sakit hati yang muncul itu lebih mungkin karena kita memberikan porsi pada ego kita terlalu besar. Ego ini tidak sebanding dengan kepercayaan diri yang sudah terbentuk di dalam diri kita. Jadi sebenarnya kita kuatkan kepercayaan diri kita dulu, supaya kita bisa tenang menghadapi orang yang seperti itu. Jadikan dulu kehidupan kita bahagia. Biarkanlah segalanya terjadi dengan jalannya. Kamu terlalu baik berhadapan dengan orang yang berhati busuk. Jadi mending jauhkan diri tanpa membalas dendam ya. So, segitu aja podcast malam ini. Terima kasih yang udah setia dengerin. Good night and see you.